Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai sistem rangka dan sistem otot pada manusia dan juga hewan. Yang kedua, kelainan pada tulang dan otot pada manusia dan hewan. Yang ketiga, struktur fisiologis kulit pada manusia dan hewan. Yang keempat, ada sistem integumen kulit pada manusia dan hewan. Yang kelima, ada sistem saraf dan sistem indera pada manusia dan hewan. Dan yang keenam, sistem endokrin pada manusia dan juga hewan. Ayo sama-sama kita belajar ya. Ayo. Bagian-bagian pada rangka. Yang pertama, rangka pada kepala, rangka badan, rangka anggota gerak. Rangka pada kepala. Rangka pada kepala berfungsi untuk melindungi otak, bola mata, hidung, dan saluran pernafasan bagian atas. Rangka pada kepala terdiri dari tulang dahi, tulang mata, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Rangka badan yang dimana berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh yang penting, tempat melekatnya otot, dan tempat pembentukan sel darah. Dan terdiri dari tulang leher, tulang dada, tulang belika, tulang rusuk, tulang belakang, tulang gelang panggul, tulang selangka, dan juga tulang lengan atas. Rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri atas tulang-tulang anggota gerak atas atau tangan dan tulang-tulang anggota gerak bawah atau tungkai. Tulang rangka pada tangan yang terdiri dari tulang pangkal lengan, tulang hasta, tulang pengupil, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan tulang tungkai atau gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Sendi. Sendi adalah tempat pertemuan antara dua tulang yang membentuk rangka. Sini ada sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah. Kita lihat pada gambar tersebut. Sendi peluru. Ada sendi panggul, sendi pelana, ada sendi geser, ruas tulang belakang, sendi putar, pertama yaitu sistem rangka dan sistem otot pada manusia dan juga hewan. Sistem rangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Serangka terbagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial disebut juga dengan rangka poros atau sumbu tubuh. Rangka aksial tengkorak terdiri atas kranium atau tempurung kepala, wajah, dan telinga. Sedangkan pada rangka apendikular yaitu atau juga disebut dengan rangka tulang tambahan, rangka apendikular ini merupakan tulang-tulang penyusun alat gerak manusia yaitu tangan dan kaki. Rangka apendikular tersusun atas tulang anggota gerak atau tungkai, tulang gelang bahu, dan panggul. Tulang anggota gerak tersusun atas tungkai atas dan juga tungkai bawah. Sekarang sistem otot.
Sistem otot adalah sistem organ hewan dan manusia yang mengizinkan makhluk hidup tersebut bergerak. Otot terbagi menjadi 4, yaitu otot polos, otot rangka, otot kerangka, dan otot jantung. Sistem otot pada hewan vertebrata. Subfilum Chordata berisikan makhluk yang memiliki tulang belakang. Makhluk hidup vertebrata tersusun atas 4 jaringan. Jaringan dasar yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, dan jaringan otot dan jaringan saraf. Otot pada manusia. Otot adalah kumpulan sel otot atau serabut otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Dengan adanya otot, rangka tubuh kita dapat digerakkan karena otot merupakan alat gerak yang aktif, sementara rangka tubuh merupakan sistem alat gerak yang pasif. Otot adalah jaringan penting yang berfungsi sebagai motor penggerak tubuh seseorang. Setiap hari, otot dapat berubah, apakah ia menjadi lebih besar dan tebal atau malah menyusut jadi kecil. Semua itu tergantung dari aktivitas yang dilakukan oleh penggunaannya. Agar otot tetap tebal, maka aktivitas dengan beban serupa atau lebih diperlukan. Sebab bila tidak, maka otot akan mengalami atrofi, di mana ia perlahan akan menyusut jadi kecil. Ada 3 jenis otot, yaitu otot halus, otot jantung, dan kerangka. Sel-sel otot rangka terdiri atas sel otot, jaringan penghubung, sel saraf, dan pembuluh darah. Otot lurik memiliki bentuk seperti serabut-serabut halus memanjang atau miofibril dan mengandung banyak mitokondria dan inti sel di bagian tepi. Pada otot lurik tampak garis terang yang dibatasi oleh garis gelap. Otot polos dikenal sebagai otot yang bekerja di bawah kesadaran saraf, berkontraksi secara perlahan dan otomatis dalam jangka waktu yang lama, yang disebabkan banyaknya area filamen, aktin, dan miosin yang saling melekat. Otot jantung. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung dan memiliki fungsi untuk memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Sekarang kita masuk ke kelainan pada tulang dan otot. Kelainan pada tulang dan otot pada manusia dan juga hewan. Kelainan pada tulang ada osteoporosis, raktis dan osteomalacia, infeksi tulang atau osteomyelitis, tumor tulang, penyakit Paget, osteogenesis imperfecta. Sedangkan kelainan pada otot yaitu disfosfil otot, penyakit Parkinson, fibromyalgia, casaleo, kram otot, tendinitis, atrofit otot, dan miositis. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kelainan pada tulang, mulai dari gaya hidup yang kurang sehat, kekurangan nutrisi, khususnya kalsium dan vitamin D, cedera atau patah tulang, hingga kelainan pada genetik. Adapun penyebabnya, kelainan pada tulang bukanlah hal yang disepelekan. Penyebab kelainan pada tulang sangat beragam, mulai dari kelainan otot bawaan, kesalahan penggunaan otot, hingga gangguan sistem tubuh. Penyebab terjadinya kelainan pada otot diantaranya adalah cedera yang disebabkan penggunaan otot yang salah satu atau kelebihan atau berlebihan sehingga menyebabkan terkilir, kejang, atau kram otot. Sekarang kita masuk ke struktur fisiologis kulit. Kulit merupakan salah satu organ tubuh manusia yang sangat penting. Ada berbagai fungsi kulit, termasuk menutupi organ dalam tubuh,
otot, serta sel-sel yang ada di dalamnya. Kulit memiliki organ terluar, organ dengan luas area terbesar, organ dengan berat terbesar kurang lebih 7% dari total berat tubuh, memiliki berbagai macam ketebalan. Kulit yang paling tipis berada di kelopak mata dengan 0,5 mm, yang paling tebal berada di telapak kaki dengan 4 mm. Struktur kulit. Kulit dibagi ke dalam 3 lapisan yang disebut epidermis, dermis, dan subkutis. Ketiga lapisan ini didefinisikan dengan baik, tapi bersama terciptalah kulit yang berfungsi efektif. Epidermis adalah bagian terluar kulit. Lapisan sel dengan ketebalan berbeda tergantung letaknya pada tubuh. Dermis atau vaskular itu disuplai pembuluh darah. Epidermis avaskular itu tidak disuplai pembuluh darah. Subkutan atau hipodermis. Subkutan atau hipodermis bukan bagian dari kulit. Jaringan, alveolar dan adiposa. Mengikat dermis dengan fascia dari tulang dan otot. Sistem integumen kulit. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya atau keringat atau lendir. Lapisan kulit terdiri dari 3. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada dermis, dan yang ketiga ada hipodermis. Kulit tertipis berada di kelopak mata dengan diameter 0,5 mm. Sedangkan yang paling tebal berada di telapak kaki dengan 4 mm. Fungsi kulit sebagai proteksi, regulasi, dan penerima rangsangan. Fungsi kulit sebagai organ tubuh paling luas. Kulit memiliki fungsi perlindungan tubuh, yakni berfungsi melindungi otot, tulang, ligamen, pembuluh darah, sel saraf, serta organ dalam tubuh.
adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak yang ikut serta dalam tangkapan indera. Sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Masuk ke sistem endokrin. Secara umum, sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme, kembang, fungsi dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur.